Swastiastu. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Vanessa Cahyadi, absen 3 dengan NIM 2011031006 dari kelas C Sore dan Pasar dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi IPA mengenai benda dan sifatnya. Adapun indikator dari materi benda dan sifatnya, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda, seperti plastisin, tanah liat, atau adonan tepung, akibat dari kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama, benda padat dan benda cair. Yang kedua, perubahan bentuk dan wujud benda akibat kondisi tertentu. Dan yang ketiga, manfaat kegunaan benda di kehidupan sehari-hari. Benda padat dan benda cair. Benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Adapun ciri-ciri dari benda padat adalah sebagai berikut. Bentuk dan besarnya itu tetap, kemudian menempati ruangan, mempunyai massa atau berat, memiliki volume tetap, memiliki kekerasan tertentu, dan juga memiliki ukuran dan warna tidak dapat diubah. Benda padat merupakan jenis benda yang paling banyak di sekitar kita. Contoh benda padat adalah bermacam-macam seperti kayu, boneka, keramik, batu, kaca, dan lainnya. Kemudian benda cair. Benda cair memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatnya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Berbeda ketika air berada di dalam gelas ataupun botol. Sifat lain benda cair ialah kemampuan mengalir. Semua benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah akibat pengaruh gravitasi. Benda cair memiliki ciri sebagai berikut. Di antaranya, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, kemudian mempunyai massa, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar, dan dapat melarutkan suatu zat tertentu. Beberapa contoh benda cair ialah minyak, air minum, jus, susu, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada perubahan bentuk dan wujud benda akibat kondisi tertentu. Di sini ada 6 perubahan bentuk dan wujud benda akibat kondisi tertentu. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan. Contohnya adalah proses air yang didiamkan di mesin pendingin hingga menjadi keras. Yang kedua, mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan. Contohnya adalah es batu yang didiamkan di suhu terbuka atau panas akan berubah menjadi cair. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya adalah saat memasak air di panci, kemudian keluar udara yang disebut dengan uap. Uap tersebut merupakan hasil air yang menguap karena suhu panas. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, saat memasak air, tak hanya ada uap. Ketika wadah ditutup, terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Nah, butiran itu disebut air yang mengembun. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Contohnya, kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka atau di luar bungkusnya akan habis lama-kelamaan. Dan yang terakhir, mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan benda gas menjadi benda padat karena adanya penurunan suhu serta pelepasan panas yang dialami benda. Contohnya, uap air yang berubah menjadi kepingan salju. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat kegunaan benda di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda dari plastik. Nah, benda dari plastik ini banyak sekali orang yang menggunakan karena plastik murah dan tahan lama.
Plastik tidak dapat menghantarkan panas dan juga listrik. Contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik yaitu kayu, ember, dan juga piring plastik. Yang kedua, benda dari kertas. Kertas dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu dihancurkan, kemudian diolah menjadi kertas. Nah, setelah itu, kertas dapat digunakan untuk membuat berbagai benda seperti koran, majalah, komik, dan lain-lain. Yang ketiga, benda dari kayu. Sifat kayu itu keras dan juga kuat, tetapi mudah untuk dibentuk. Akan tetapi, kayu juga mudah lapuk jika terkena air. Nah, contoh barang yang terbuat dari kayu yaitu tempat tidur, almari, dan juga meja. Yang keempat, benda dari kaca. Benda dari kaca mempunyai sifat tembus pandang. Nah, misalnya cermin, gelas, kacamata, jendela, dan vas bunga. Jendela rumah kita terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, akibatnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang terakhir, benda dari karet. Benda dari karet bersifat elastis dan juga lentur, misalnya ban motor, balon, dan sandal jepit. Ban motor dan mobil digunakan untuk menyangga kendaraan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.